Ada Sambo, tidak pernah ada seorang Kadif Propam yang membunuh polisi di rumahnya sendiri, dan tidak ada Satgasus Merah Putih. Jadi kalau Ibu Sri menceritakan secara normatif itu betul, tapi ini adalah extraordinary crime. Tidak pernah dalam sejarah Republik ini ada seorang polisi yang melibatkan 97 orang, walaupun yang jadi tersangka katanya 31. Nah, 31 yang kena pidana ini kan harus juga dikenakan pidana selain kode etik. Dan ini adalah sejarah yang mencoreng nama kepolisian, sehingga penindakannya itu tidak bisa biasa-biasa saja. Sudah terlalu masif dari awal. Saya sudah bilang, peristiwa pembunuhannya itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari peran-peran orang-orang di sekelilingnya. Siapa yang mengangkat mayat, siapa yang membersihkan baju dan darah-darah, siapa yang mengambil handphone. Kan itu semua satu kejadian yang merupakan satu paket. Nah, kalau penyidik melihat ini kemudian sebagai satu big puzzle yang akan mengarah kepada motif yang sesungguhnya, maka tidak akan kembali lagi kepada senario pelecehan terus ganti kekerasan. Pelecehan dan kekerasan seksual itu dua hal yang berbeda, ya kan? Satu hal yang saya catat, yang namanya perempuan di kekerasan seksual itu harus ada visum, harus ada bukti, iya kan? Jadi kita ini dibawa muter-muter ke hal yang tidak substantif. Jadi yang namanya tadi dikatakan oleh Eda Roslin, dibuktikan dong di mana itu, di mana HP-nya. Lalu rekening korannya itu kenapa bisa mengalir keluar? Di mana sekarang itu rekening koran? Bukan hanya rekening koran dari Joshua saja, tetapi rekening koran dari Putri dan Verdi Sambo harus dibekukan dulu supaya kemudian PPATK bisa melihat apakah ini ada kaitannya dengan uang-uang yang mengalir, bukan urusan di dalam kamar yang hanya berdasarkan omongan. Itu tidak fair untuk kasus yang sebesar ini lalu kemudian dijadikan urusan domestik sekitar ranjang. Sementara Joshua itu sudah sarjana hukum, pacarnya cantik jelita, Vera Simanjuntak, dia mau menikah tahun depannya. Dia juga tidak mau jadi ajudan selamanya, dia mau berhenti jadi ajudan. Baru diangkat jadi Satgasus Merah Putih 1 Juli. Tapi kita bisa melihat bahwa dia melampaui apa yang sedang dilakukannya sebagai ajudan. Iya dong, ada cita-citanya bahwa dia ingin jadi perwira, dia ingin menikah, dia sudah menyelesaikan pada waktu wisuda itu. Dari semua ajudannya yang niat sekolah itu cuman Joshua. Dan saya ceritakan kepada kamu, bukan hanya dia, ibunya ikut ngambil Universitas Terbuka bersama 3 anaknya, jadi 4 dari mereka itu jadi sarjana. Kenapa? Karena kesibukan, kekurangan uang, atau hidup yang sangat sederhana tidak mematikan mimpi bukan hanya Joshua tapi keluarganya untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Jadi kalau kita ditarik lagi ke urusan pelecehan, urusan kekerasan, Komnas HAM harus bicara, Komnas Perempuan. Saya pikir itu pelecehan terhadap nalar. Baik, kita juga coba menghubungi Komnas HAM dan Komnas Perempuan sejak kemarin ya, hingga malam ini, hingga detik ini belum ada jawaban juga. Mungkin sedang sibuk, kita belum tahu bagaimana pasca konferensi pers dilakukan oleh Komnas Perempuan soal alasan kemanusiaan Putri tidak ditahan. Saya ingin ke Ibu Roslin.